Ya, di pertemuan keempat ya, terkait dengan informasi keperawatan, kita masih membahas terkait dengan dasar pemrograman PHP. Mungkin nanti nyampe TM ke-6 atau ke-7 biasanya. Nanti baru 8 itu kita bahas tentang database. Ya. 7 atau 8. Baru nanti membahas basis informasi keperawatannya. Oke, di pertemuan keempat terkait dengan kemarin teori yang dari modul terkait dengan penanganan kondisi dan perulangan ya. Ini kita coba diaplikasikan untuk menyelesaikan sebuah persoalan ya. Kemarin ada tanya gunanya mempelajari PHP untuk apa ya? Bisa dipakai untuk menyelesaikan sebuah kasus ya. Ini contoh sederhana aja. Ya, sudah saya share, ini teori, ini bukan modul ya, ini aslinya hanya contoh latihan bagaimana kita terapkan penanganan kondisi di dalam dasar BAP untuk menangani sebuah masalah ya. Oke, bisa ini, bentar. Eh, ini bisa ditaruh sini. Pakai yang di ini aja ya di web. Seperti biasa saya bagi dua biar gampang. Nanti dalam menganalisis kebutuhan codingnya sama soalnya. Oke, kita bahas nomor satu dulu. Yang simple dulu. Kemarin kita pakai aplikasi yang ini ya. Bentar, saya lupa kemarin folder yang si cupnya pakai apa saya. Bentar. Oh, 25 ya. 2507 100. Oke, di dalam folder ini kita coba menyelesaikan masalah tadi ya. Kita membuat new dulu. Membuat file baru bisa kalau yang standar pakai new file ya. Coba saya pakai supaya foldernya bisa narik ke sini. Oh ya tadi mungkin ada yang mau tahu. Oke sebentar. Tak ulang aja ya. Contoh kita buka folder apa? Buka aplikasi Sublime ya. Kemudian kita buat sudah folder kerja yang biasa untuk nyimpan coding ya sudah kita buka. Kalau ini ingin ditarik menjadi ke Sublime tinggal ditarik aja. Klik tarik gitu ya. Tidak usah dilepas. Kelebihannya apa dengan membuat folder kerja di sebelah kiri? Kita tinggal klik aja, tidak usah open gitu ya. Tidak usah kalau yang membuka file, tidak usah lewat file open. Cukup di double klik saja di iRes ini. Oke, cara membuat file baru juga sama. Oh, di folder ini saya ingin membuat folder, ingin membuat file baru. Tinggal klik kanan, new gitu aja. Bisa. Tinggal kita simpan. Ini latihan platform ya, platform satu. Nanti namanya terserah kalian ya, tapi diusahakan jangan ada spasi ya. PHP. Oke, bagaimana menyelesaikan sebuah kasus ini nomor satu? Kita ingin menyelesaikan dalam kerangka dasar PHP dengan memanfaatkan penanganan kondisi. Jadi penanganan kondisi kemarin sudah sampaikan bahwa salah satu yang dipakai untuk decision maker ya. Jika kondisinya apa, yang maka dia akan mendapatkan apa. Itu sering kita jumpai di hampir semua apa ya bidang ya. Contoh ya, kalau saya belum punya uang gitu ya, ingin membeli sesuatu gitu ya, maka harus jika sudah punya uang dulu baru bisa membeli. Logika-logika seharian itu bisa kita terjemahkan dalam bahasa coding. Oke, contoh ini ada pembelian barang ya dari seorang pembeli, dia akan mendapatkan potongan jika total pembeliannya itu sudah senilai lebih besar. Ini ada kata-kata lebih besar atau sama dengan 50. Kembali ke modul yang di bab 2 ya, sorry bab 1 terkait dengan apa operator kemarin.
Nanti operator yang dipakai di penanganan kondisi kemarin juga sudah disebut di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam if itu operator yang dipakai adalah operator perbandingan. Jadi contoh kayak ini sama lebih besar, lebih berarti ya lebih besar. Atau sama dengan berarti lebih besar sama dengan ini. Lebih kecil sama dengan, ada tidak sama dengan, atau sama dengan itu menggunakan sama dengan dua kali gitu. Jadi kita langsung terjemahkan aja di sini. Karena ini menggunakan PHP langsung diawali oleh PHP, dibuat akhirannya dulu biar tidak lupa. Kalau sudah, ini oh yang di pertemuan ini tidak ada modul yang langsung di coding enggak ya. Jadi ya, yang saya terangkan di ini nanti silakan bagi yang logo sambil nyatet gitu ya. Boleh atau nanti lihat rekamannya, nunggu rekamannya juga silakan. Atau sambil ditulis di kertas dulu enggak apa-apa nanti kalau sudah jadi kodenya. Oke, PHP diakhiri oleh PHP. Langkah pertama bagaimana untuk kita menerjemahkan menyelesaikan sebuah kasus ini, soal nomor satu ke dalam bahasa pemrograman PHP. Yang pertama kita harus tahu kira-kira dari soal ini kita membutuhkan nilai apa saja. Ya, nanti nilai tersebut nanti harus kita simpan dalam sebuah variabel gitu ya. Konsep yang kemarin di bab satu itu. Jadi variabel adalah yang digunakan untuk tempat menyimpan nilai. Nilainya apa saja kira-kira yang perlu kita simpan? Tentu kalau sesuai soal ini kan ada total pembelian. Kita membuat saja variabel total untuk menyimpan total pembelian. Terserah nama variabelnya boleh bebas. Ya, yang penting sesuai dengan kaidah penulisan variabel yang kemarin yang kita sampaikan ya. Contoh kita menggunakan tot pembelian kita simpan tot beli gitu ya. Karena tot beli kita kasih underscore boleh seperti ini. Atau langsung digabung juga tidak apa-apa. Yang penting jangan ada spasi ya. Dan setelah dolar jangan langsung nomor. Tot beli. Nilainya nanti kita coba ya dari dua kondisi ini kan dari soal ini kan ada dua kondisi ya. Jadi ya total pembeliannya kurang dari 50 sama total pembeliannya lebih dari 50.000 gitu ya. Kalau kurang dari 50 dapat 5% dari total pembelian. Ini apa? Potongannya. Kemudian kalau yang lebih besar dari 50 potongannya sampai dengan 20%. Nanti silakan dicoba nilainya. Kita ambil salah satu dulu. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Sembarang aja boleh salah satu. Kalau kita ingin coba di bawah 50, 40.000. Nah, total pembelian ini kalau dilihat 50.000 itu kan bukan teks ya. Itu dia adalah integer, nomor ini ya. Jadi dalam pengetikannya jangan ada RP ya, jangan ada titik koma ya. Eh, Real dari datanya. Jadi kalau 40.000 ya 400, nolnya berapa? Oke, ini 400.000 nih. 40.000. Nolnya 4. Oke, kemudian kita coba. Nah ini, karena ada soalnya ada jika, kita menggunakan penanganan kondisi kemarin yang if. Cara mengetikkan sama. If gitu ya. If langsung di enter. Nah, kemarin sudah diajari kalau di dalam Sublime ada if langsung ada muncul tag di Sublime. Ini muncul kalau sudah disimpan filenya ya. Kalau belum disimpan filenya ya, belum dinamai filenya ya, nanti eh, kebanyakan belum tidak tampil tagnya. Ini yang bantuan bawah ini. Kalau sudah muncul seperti ini tinggal di enter saja. Nah, ini nanti ada secara otomatis ada kurung buka, kurung tutup gitu ya. Kita tidak usah nulis. Kemudian ada kurung kurawal, ini ada slash-slash kodenya di sini atau statement kemarin kalau di struktur penanganan kondisi yang kemarin. Kemudian diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Oke, biarkan tinggal kita lengkapi. Sekarang kita masuk ke syarat ya. Ini kan ada dua syarat. Syarat pertama yaitu kurang dari 50.000. Kondisinya disebut aja. Yang kurang dari 50.000 itu apa? Tot beli. Tot beli tadi sudah kita simpan dalam variabel dolar tot beli. Jadi tinggal kita ganti kondisinya menjadi tot beli. Ini. Tot beli muncul di bawah. Ini ada tag ya. Tot beli. Enter aja. Jika tot beli soalnya adalah kurang ya. Di sini kurang itu simbolnya adalah seperti ini. Kurang dari 50.000. Ketika aja 50 tuh 23.
Jika kurang dari 50.000, potongannya berapa? Dapat potongan, ya ini kita bahas persentase potongannya dulu ya. Bukan langsung harga yang perlu dibayar ya. Kalau nanti, kalau harga yang perlu dibayar itu berarti kan total beli dikurang potongan gitu ya. Oke, kalau kondisinya terpenuhi apa soal nomor satu itu? Dia dapat potongan 5%. Ingat-ingat persen kalau di dalam kemarin bab satu itu tidak dipakai untuk persen yang seperti kita ketahui itu persentase bukan ya. Kalau persen kalau masuk ke operator modulus ya, sisa hasil bagi. Jadi untuk persen langsung didesimalkan. Berapa nilai desimal dari 5% berapa? Berapa 5%? Didesimalkan jadi berapa? 0,05. 0,05 ya. Oke, kita buat untuk nyimpan potongan kita buat variabel langsung. Dolar potongan boleh pot gitu ya, atau komplit juga. Nanti kalau ada yang tak ikuti pot. Aslinya gini, membuat variabel itu sebaiknya memang dibuat sesingkat mungkin supaya mengurangi ngetik yang terlalu banyak ya. Tapi jangan sampai kalau terlalu singkat terus bingung itu jadi masalah lain nanti. Jadi disingkat tetap, cuma jangan sampai ini nanti variabel ini itu aslinya untuk nyimpan apa malah bingung sendiri ya. Oke, potongan kita simpan dalam pot gitu ya. Potongannya yaitu 0, ingat-ingat desimal kemarin menggunakan titik ya, bukan koma. Koma 05 ini. 05. Oke. Kemudian karena hanya dua kondisi, kalau selain kondisi pertama kan tentu dia kondisi kedua karena tidak ada kondisi ketiga ya. Karena batasnya dia hanya kurang dari 50 sama lebih besar sama dengan 50. Tidak ada syarat ketiga. Berarti bisa kita artikan syarat pertama. Jika tidak memenuhi syarat pertama kan pasti syarat kedua. Jadi tidak usah disebut kondisinya langsung else gitu aja. Else gitu ya. Else, enggak ada. Else saja. Terus nanti kasih kurung. Kalau ini baru manual kalau else nih. Kalau else if itu ada sintaknya. Else itu. Di luar itu apa? Ya tinggal langsung potongan. Jadi tidak usah disebut total beli lebih besar sama dengan 50.000. Langsung aja dolar pot sama dengan 20%. Kita desimalkan. 20%. Oke. Sekarang kita ini kan baru potongannya diketahui nilai desimalnya. Sekarang kan tentunya kalau pembeli itu mau membayar, itu kan harga pembeliannya itu dikurangi potongan. Berarti kita harus menyimpan itu total bayar. Kalau total beli sekarang kita simpan. Total bayarnya kita simpan dalam sebuah variabel total bayar. Ingat-ingat ini ya, variabel ini terserah kalian. Tapi jangan sampai membuat sebuah variabel yang membingungkan atau sama, tidak bolehnya. Jadi variabel untuk menyimpan nilai yang beda itu wajib variabelnya beda. Total bayar, BYR saja ya, ya untuk menyingkat. Sama dengan total bayar berarti adalah total beli, ya, total beli. Gimana rumusnya total bayar? Kalau dapat potongan 5% atau 20%, gimana rumusnya? Total beli diapakan? Ya, ini biasanya ibu-ibu yang sering belanja nih. Masa tidak tahu kalau, oh ada diskon 5% gitu ya. Bayarnya gimana ngitungnya? Apa anggar neng kasir nanti berapapun diterima gitu ya. Tidak dicek lagi ya. Pokoknya percaya gitu. Berapa? Gimana rumusnya? Total bayar kalau ada contoh ini. Kalau ini kan total pembeliannya kan 40.000. Berarti kan memenuhi kriteria yang pertama ini. Yaitu potongannya 5%. 5% dari 40.000. Nah, nanti berapa? Kita nggak usah ngitung kalau menggunakan ini ya. Nanti biar PHP-nya yang menghitung sendiri. Tapi kita harus menentukan rumusnya dulu. Jadi PHP tidak bisa berpikir kalau belum kita kasih logiknya. Gimana? Total bayar yaitu total beli kurangi apa? Diskon. Diskon. Kali Nah, diskon. kita kan baru tahu persen persen potongannya. Harganya kan belum tahu.
Oh, persen ini dengan total beli itu berapa nilainya kan harus kita sebut. Yaitu dolar pot, dolar, dolar potongan dikalikan total beli gitu ya. Total beli. Dolarnya jangan lupa. Total beli. Nah, gini caranya. Kalau sudah, rumusnya sudah. Sekarang baru kita tampilkan di layar. Ya. Cara menampilkan di layar bagaimana ya? Sama kayak kemarin menggunakan Eko gitu ya. Eko, dolar, tampilkan di layar. Perintahnya pakai Eko, tampil Eko. Tipe terus ini. Eko, yang pertama kita tampilkan adalah total beli, total pembeliannya dulu ya. Total pembelian. Kalau ini besar kecil disesuaikan ya rapi. Total pembelian. Teman tipe lagi pembelian. Titik dua, isinya adalah dari variabel total beli. Jadi dolar, tot beli gitu. Kemudian supaya ada barisnya kita kasih kode sintak BR ya, break eh, ganti baris, baru titik koma. Tiko lagi, ya kalau bingung ya saya copy aja. Atau lanjut juga tidak apa-apa, tidak usah diukur lagi yang kedua. Jadi kalau udah ada BR dia enter otomatis. Nah seperti ini boleh menghemat ketika Eko dan titik dua ya. Kemudian total pembelian, setelah itu jumlah ya, jumlah potongan, jumlah potongan, langsung dikasih nilai ini, nilai. Tapi karena kita tidak simpen ya, total potongannya eh, tidak ada, berarti kita kasih persen aja ya, persen potongan aja. Karena ini dipakai di Eko, tidak bisa ngetik persen. Itu pakainya operator, bisa tidak coba, udah dianggap. Oke, kita coba dulu. Persen potongan sama dengan dolar pot. PR. Kemudian yang terakhir total bayar ya. Total bayar. Sebentar, sambil saya cas dulu. Kalau dipakai untuk Zoom itu baterai ini cepat ya. Karena ada ngeload videonya juga. Total bayar sama dengan dolar tot bayar. Oke, yang terakhir ini titik komanya di sini. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan di sini. Tadi NIM-nya berapa? 2507 ya. Mari impor itu. Bentar. Tadi kita simpan dalam, tidak ada. Platform itu kita simpan 07100. Oh ini. Oke. Ini jadinya. Ya, soal nomor satu. Total pembelian 40.000. Kemudian persen potongan 0,05 ya. Oh, ini jadinya ini bacanya aneh nanti ya. Tidak ada persen. Masa persen persen potongan seharusnya 5. Ini kan tidak bisa 5% ya. Jadinya kita pakai yang potongan ya. 0,05 gitu aja. Kita refresh. Oke, jadi 5% dari 40.000 itu ketemunya hanya 2.000 ya. 2.000. Jadi total bayarnya 38.000. Sampai sini bisa dipahami? Simpel ya. Codingnya seperti ini. Cuma harus ada penalaran logika memang untuk menyelesaikan sebuah kasus. Ada yang mau bertanya atau yang masih aneh dari codingnya? Silakan ditanyakan. Ya tak berbesar kalau masih bingung. Kalau tidak ada, nanti diulang-ulang aja. Kalau Itu yang videonya. Pak Bangul
Itu yang Apa, nomor Kak? 12 dari 12 kosong ya, Pak? Kosong itu harusnya tidak dijalankan. Jadi ini di enter berapapun tidak masalah. Dia tidak dianggap ada, Oh, tidak dianggap ada. Ini juga sama dari Eko ini kan total pembelian sampai dengan potongan itu kan ada spasi ini. Ini juga tidak iya. diperhitungkan di dalam PHP. Jadi kalau sudah ada tanda BR itu langsung enter. Ini kan seharusnya menjorok ke kanan ya. Kalau di PHP tidak. Berapapun spasinya, nanti yang muncul di tampilan web itu hanya sekali saja. Hanya spasi satu aja. Gitu. Oke? Ada lagi? Oh, 10, dari 10%-nya dihilangkan, kenapa, Pak? Karena nanti nilai potongannya kan sudah kita terjemahkan dalam desimal. Kalau dikasih persen potongan nanti jadinya ya seharusnya kan soalnya persen potongannya kan 5%. Jadinya nanti persen potongan 0,05 aneh nanti jadinya. Karena sudah kita desimalkan. Makanya persennya dihilangkan. Tapi ini hanya tampilan ya. Ini terserah boleh sama boleh tidak yang ini. Potongan mau udah ditampilkan ya apa-apa, langsung total bayar gitu. Oh ya, sekarang kita coba kalau yang total belinya kita ubah. Contoh untuk memenuhi kriteria kedua. Yang kriteria kedua tadi kan lebih besar sama dengan atau sama dengan 50 ya. Oke, kita coba 50 aja. Nanti dia masuk kemana? 50 disimpan, kemudian di reload di sini. Kalau 50% ikutnya bukan 5% lagi, tapi 20, bentar, bentar, ini kelihatannya ada yang salah ya. Tidak ada yang benerin. 20% itu 0,02 atau 0,2? 0,2, Bapak. 0,2 ya. Nah ini 0,2. nanti bisa dikomplain pelanggan ini kagian nol ini ya. Oke, kita simpan, reload. Dapat 20%, 10.000 ya. Lumayan 20% dari 50.000. Temennya 10.000. Itu ya. Oke. Kita karena tidak ada yang tanya lagi, kita lanjut ke soal ya. Semoga Maaf, Pak, tanya. panjang monggo Ya, Pripun. misalnya nanti ada soal seperti itu, kita untuk Hmm. apa disuruh mengcoding, itu urutan 1 sampai 12 itu harus urut ya, Pak? Urutannya logikanya dulu dijalankan, baru tampilan tampilan itu di akhir. Tampilan hasil dari variabel gitu ya. Itu di bawah. Karena runtutan dia dijalankan di browser itu dia yang ditampilkan itu per baris dari atas sampai bawah. Jadi jangan sampai kebalik sini. Contoh nih, ini tak taruh di atas gitu ya. Nanti dia tidak jalan, kita simpan. Kan di sini kan belum ada variabelnya. Coba kita reloadnya. Nah, jadinya seperti ini. Karena belum dideklarasikan bahwa apa ada total beli nilainya seberapa, tapi sudah ditampilin di layar, ya enggak mau. Enggak, polanya enggak runtut seperti itu. Ya kayak kita mau ke kampus gitu jalannya ya harus dari rumah dulu ya. Harus dari rumah bukan dari sana kebalik. Kalau kita baru berangkat, kalau pulang istilahnya baru dibalik gitu ya. Runtutannya seperti itu. Itu ya Bu, logikanya. Nah, itu berulang kali saya sampaikan, logika itu walaupun sederhana tapi itu penting ya dalam menganalogikan sebuah persoalan. Oke, kita reload lagi, kembali lagi. Oke, gitu ya. Jangan sampai kebalik. Harus ada logikanya dulu, variabelnya apa dulu, baru ditampilkan. Atau kalau seumpama ingin nanti ya, waktu perulangan kayak kemarin itu, belum kemarin belum tabel ya. Besok mungkin di pertemuan berikutnya. Di perulangan itu kalau membuat tabel, kita buat kerangka judulnya dulu, judul tabel, nanti baru bawahnya untuk baris-barisnya. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, itu untuk nomor 7 itu pasti itu ya, Pak, kurung tutup begitu. Kalau satu statementnya di dalam nih if sama else itu hanya satu perintah baris, itu pakai ini tidak apa-apa. Ini tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari satu baris, lebih dari satu statement, itu wajib pakai kurung kurawal, Bu. Kalau tadi kurung kurawalnya hanya bawaan dari if. Tadi kalau kita pakai tag sublime tadi kan muncul otomatis. Tapi hasilnya kalau hanya menentukan satu variabel sini, satu statement namanya, yang diakhiri oleh satu titik koma, itu tidak perlu pakai kurung kurawal, tidak apa-apa. Ini kita simpan, jalankan, masih tetap jalan.
Cuma kalau total beli menentukan potongan dan tot bayar gitu ya. Contoh seperti ini. Tot bayarnya saya taruh di dalam logika sini. Nanti dia akan error. Nah, seperti ini. Contoh kita taruh di sini, kita kasih komen yang di sini, kita simpan. Nah, error dia. Karena dia menentukan lebih dari satu statement namanya. Kalau seperti ini ya harus kita kasih kurung kurawal. Kurung kurawal buka, di sini kurung kurawal tutup. Di sini kurung kurawal buka, di sini kurung kurawal tutup. Kita simpan baru benar. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kemarin udah contohnya udah ada di modul kemarin. Itu ada lagi, silakan. Ini basicnya dulu. Ini masih pemanasan dua kondisi. Nanti ada yang kayak nilai itu. Nilai itu kan banyak ya, dari 0 sampai dengan 100. Nanti pembagiannya bisa 5, bisa 10 ya. Ada nilai E itu berapa sampai berapa. Nilai D berapa sampai berapa. Nilai D apa CD, nilai ada C gitu ya. Kalau di Widya Usada kan apa hurufnya banyak nilai, bukan hanya A, B, C, D, E saja, tapi ada di tengah-tengahnya itu ada. Nah, saya ada. Oke, gitu. Kalau enggak kita lanjutkan. Soal nomor kedua. Caranya sama ya, caranya sama. Kita buat file baru. Ini udah kita tutup. New, kita simpan dulu. Lat 2. Lat, ini apa ya? Lat form ya. Bukan form ya ini. Sorry, sorry. Saya salah nulis isi. Saya kira formulir. Bukan form ya ini. Lat kondisi. Lat if gitu ya. Bukan form. Lat if 2. Gitu. Namanya terserah. Enggak, jangan terpacu dari nama yang saya buat ya. Karena tidak ada sesuai modul. Oke, untuk lat if 2 ini untuk menyelesaikan nomor 2. Ini sama kayak tadi. Langkah awal. Kasih. Karena ini kan perang kondisi itu selalu menggunakan PHP. Berarti diawali dan diakhiri. Setelah itu kita simpan kira-kira variabelnya apa saja yang berkaitan kondisinya tentunya berapa ini? Satu, dua, tiga ya. Tiga. Ya, yang di dalam kondisi itu apa aja? Salesman menjual barang. Jadi terjual boleh, terjual. Kemudian ada jasa, ada komisi. Komisinya apa? Saya sebentar. Bila salah menjual hingga 20.000, ini baik hati ini ya. Bayarnya apa? Jualnya 20.000, jasanya 10.000, ditambahkan komisinya 10% dari 10.000. Apian. Berarti ini pelanggannya cuma apa? Yang jual yang punya itu berarti cuma hanya 9.000 ya dari 20.000. Ini hanya soal ya, bukan real dari kehidupan sehari-hari. Oke, kita terjemahkan ini. Jadi ada tiga nilai ya, terjual, jasa, ya, uang jasa, dan ditambah komisi 10% pendapatan ya jasa tadi ya, jasa uang jasa tadi. Pendapatannya dari yang menjual kan ini, ya, bukan ini ya. Ini menjualnya kan 20.000. Dia berhasil menjual nilai barang sejumlah 20.000. Kemudian diberikan pihak pemilik kepada marketingnya itu jasanya kalau bisa hingga itu berarti berapa? Kalau ada kata-kata hingga itu maksudnya gimana? Hingga 20.000. Kalau dianalogikan pakai operator bagaimana? Auto langsung. Oke, Pak, langsung aja wis timbang bingung nanti. Ini yang menjadi penentu ditetapkan di sebelum if. Penentunya berarti kan jual ya. Terjual berarti kita terjual atau menjual boleh, terserah kalian ya. Terjual sama dengan contoh 9B. Jadi kita coba. Oke, if yang pertama. If, enter. Ada kondisinya. Kondisi pertama yaitu, lah ini. Untuk menentukan operatornya bagaimana kalau bisa menjual hingga 20.000. Gimana saya nulisnya? Bila terjual, pakai operator apa? Perbandingannya?
Ada yang ngasih saran? Silakan. Gimana untuk ini? Tadi siapa nih? Suyatmi ya. Ini yang dimaksud yang tadi, yang pertama. Suyatmi masih on? Suyatmi, Suyatmi tadi. Kurung Kurawal, yang mana ini maksudnya? Nanti kalau on tolong ditanyakan ya. Resen boleh langsung buka mic juga nggak apa-apa. Ini, Apa? yang ini Ya, mohon, gimana? ya mohon maaf Pak, saya sambil pelayanan ya Pak. Oh, jadi Iya Pak, nanti kalau sudah oh, Pak. lego aja. Jadi, Ya, baik. Terima kasih Pak. jadi, oke, gimana ini untuk menyelesaikan yang on yuk, yang sudah pulang kerja. Yang waktunya kalau pulang kerja di rumah juga sibuk Pak gitu ya. Apalagi yang ibu nyiapin makan malam, ngurusnya anak gitu. Yang on ya mungkin bapak-bapak lah. Oke, gimana ini untuk menerjemahkan soal ini? Menjual barang hingga 20.000. Bisa kita sebut pakai apa? Sama dengan, lebih kecil sama dengan, Lebih kecil sama dengan apa Pak? lebih kecil sama dengan, If lebih else. kecil sama dengan. Karena hingga ya, hingga itu berarti 19.000 maksudnya ke sini. Lebih kecil sama dengan 20.000. Oke, mungkin pertanyaan saya tadi terlalu terlalu apa ya, gampang mungkin banyak yang nggak jawab. Nanti kalau yang sulit-sulit baru dijawab mungkin ya. Perasa angka saya. Oke, jika terjualnya kurang dari sama dengan 20.000 dapat apa? Uang jasa. Ketik aja jasa sama dengan 10.000. Oke. Nah, ini karena lebih dari dua dan uang komisi. Nah, ada uang komisi, dolar komisi. Komisinya adalah 10%, berarti langsung didesimalkan 0, 10, 10. 0,1 Oh, ya. 0,1 titik 1. Kali berapa? Ya kali jasa. Uang jasa. Oke. Kemudian, ini. Karena ini kondisinya kan ada tiga. Kalau kondisi tiga berarti untuk yang kedua buka, tidak else, tapi else if ya. Else if. Boleh gandeng, boleh spasi, tidak apa-apa. Kalau saya sih supaya lebih gampang menerjemahkannya pakai ini. Ini saya copy aja. If sampai sini kita copy. Karena ini kan kondisi kedua. Kita copy persis. Tinggal kita ganti untuk kondisi yang kedua. Kondisi kedua gimana nyebutnya? Bila salesman dapat menjual barang di atas 20.000, ya. Tapi ada di kriteria ketiga, kalau 60.000 itu ikutnya dua atau tiga? 60.000. Ini memang soalnya dibuat biar biar berpikir, biar berpikir ya. Nambah kerjaan ya udah capek kerja, nambah suruh berpikir di rumah ya. Itulah konsekuensi. 60.000. 60.000 ikut yang mana? Kedua atau ketiga? Ketiga, nopo. Ketik. Ketiga ya. Karena kalau ada syarat ini, gitu ya. Kalau ada syarat lain, tentunya dia membatasi. Jadi kalau 60.000 ikutnya di sini. Berarti nyebutnya gini. Kalau yang pertama tadi lebih kecil sama dengan 20, kedua nyebutnya karena soalnya tidak langsung plug seperti langsung ditulis bukan seperti itu ya. Kita kasih di sini, kedua langsung kita tarik yang di bawahnya sini. Ini kan terjual di atas. Berarti yang tidak memenuhi ini kira-kira apa? 50.000 ikut yang mana? Kalau 60.000 tadi kan ikut yang ketiga. 50.000 ikut mana? Yang kedua atau ketiga? Tiga, Pak. Tiga. Lima, eh? Dua. Ketiga. Kan, ya karena ini Kedua. kan di atas. Ini kan di atasnya. Berarti 50 ikut sini. Berarti langsung kita sebut aja lebih kecil sama dengan 50.000. Nah, padahal soalnya kan di atas 20.000. Kok bisa berganti lebih kecil 50.000? Karena ada syarat ketiga ini. Syarat ketiga yaitu di atas 50.000.
Maka kalau ini kita telaah, selain di bawah 20.000, selain di bawah, ini berarti yang memenuhi kedua itu adalah 20, mulai 21, kalau kita bulatkan ya, lebih 21.000 lebih ya, lebih dari 20.000 itu sudah masuk ke kurang dari 50.000, maksudnya ke kondisi kedua ini. Jika kondisi kedua apa dapatnya? 20.000 ya, kita tulis di sini 20.000 dan 15%, yaitu 0,5. Jadi uang jasa. Nah, baru yang terakhir ini. Yang terakhir selain 1, 2, pastinya dia kan lebih besar dari 50.000 ya. Nah, lebih besar dari 50.000. Maka langsung else ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, itu enter. Ini ditambah sendiri kurung kurangnya. Kita copy saja, taruh di sini. Jasanya kalau yang di atas 60.000, pakainya adalah 30.000, komisinya 0,2. 0,2. Oke, simpan. Oke, udah seperti itu. Perintah ini baru sama kayak tadi alurnya. Setelah kita buat variabelnya, kita masukkan kondisinya, baru ditampilkan di layar gitu ya. Sama kayak tadi echo gitu. Oke, kalau yang tadi saya gabung jadi satu, sekarang coba satu-satu, enggak apa-apa. Echo satu-satu. Kita tampilkan dulu. Tampilkan dulu untuk nilai terjual. Menjual barang. Terjual, nilai terjual ya. Nilai, apa sih? Biar rapi aja. Nilai terjual dolar terjual. Kemudian kita kecilin dulu. Dikasih BR jangan lupa ya. Untuk ganti baris. Ini ditutup. Saya buat untuk jasa ya. Eko jasa. Dapat komisi. Kalau jasa istilahnya apa? Uang komisi ya. Komisi yang berdirikan. Komisi yang diberikan. Diperjelas saja. Yaitu dolar jasa. Saya simpan dalam dolar jasa. Kemudian yang terakhir, komisi sebentar. Uang jasa ini uang komisi. Jasa yang diberikan. Uang jasa yang diberikan. Kayak makelar aja ya. Eko, kalau mau dikompleti lagi ada komisinya di itu. Komisi tidak kita simpan ya. Ini komisi itu sebenarnya untuk menyimpan total. eh, oh ya, komisi ada simpan, sorry, sorry. Yang belum nanti apa? Total yang di pendapatan. Yang total pendapatannya berapa? Komisi dolar komisi. Eko total ya. Total yang didapatkan. Salesman. Nah, ini tidak kita simpan pakai yang operator kemarin. Berarti apa ini? Uang jasa ditambahkan komisi. Komisi. Kita simpan. Lagi dua. Oh, belum ada BR-nya, makanya masih kacau tampilannya. BR, komisi juga. Yang terakhir tidak perlu BR. Karena baris terakhir ya. Ini 19.000 yang dijual, dia dapatnya 10.000 plus 1.000. Ya, totalnya adalah 11.000.
Kalau ini kita ganti, kamu berapa tadi? Ingin 60.000 ya? Bener enggak? Maksudnya seharusnya menjadi 20% ya komisinya. 60.000 kita coba simpan, reload di sini. Dapatnya komisinya 6.000 ya. 6.000. Berapa? 2% dari 30.000. Benar. Ketemunya 36.000. Ada yang ini mau bertanya? Ada Pak, Silakan. ini tulisannya kan di Tulisan situ apa? ada warna-warni tuh. Mm-mm. Kalau kita ada tugasnya kita ketik tidak warna-warni, boleh nggak? Biasanya kalau tidak warna-warni itu belum disimpan filenya. Kalau nanti Oh, kalau sudah simpan filenya menjadi nama file titik PHP nanti berwarna-warni sendiri. Ini tidak ada pewarnaan saya. Ya iya, otomatis ya. Otomatis. Kalau sudah disimpan titik PHP namanya apa titik PHP nanti otomatis keluar. iya. Itu ya Makasih otomatis. Pak. Oke. Apalagi silakan kalau ada kita masih Sama aku tanya Pak, bisa monggo lihat yang soal tadi Pak, yang apa? yang sebelum ditampilkan hasilnya itu. Sebelum ditampil yang soal satu atau soal dua? Yang soal dua, dua. Yang Soalnya. ini rumusnya ini, ya soalnya. Lah Oh itu soalnya. kan yang dua kan soal, ada tiga soal ya Pak. Itu yang Tiga terakhir, kondisi. tiga Oh, kondisi. yang ini maksudnya atau kondisi Ya, soal dua? ya yang itu benar Pak. Yang ini. Heeh. Lah itu Hmm. kalau yang item yang menjual barang di atas 50 itu udah dimasukkan ke rumus apa belum ya Pak? Soalnya itu yang jasa 30.000 itu, Maksudnya ke sini, ke else. nggih, Maksudnya ke else. Jadi eh, kalau if itu banyaknya if itu adalah kondisi dikurangi satu. Karena konsep if itu kan nilai benar dan nilai salah. Nilai benar itu disebut kondisinya, nilai salah itu tidak perlu disebut kondisinya. Jadi kalau ada dua kondisi ini, kita sebut yang kondisi benar aja, yang dapat kondisi benar itu apa kondisinya, baru dapatnya apa. Untuk yang else-nya tidak usah disebut kondisi salah, tapi langsung dapatnya apa. Gitu. Contoh ini kan ada tiga syarat nih. Tiga syarat yang kita sebut hanya satu sampai dua saja. Yang ketiga secara otomatis. Yang ketiga itu berarti di, selain lebih kecil 20.000, selain 20.000 sampai 50.000, tentunya dia kan lebih besar ini. Ini isinya adalah lebih besar dari 50.000. Nanti kalau kita ini isi 1 juta, tambahin 1 juta. Tuh, nanti rumusnya yang berpikir sendiri. Jadi kita tinggal lost time kalau orang kendara. Kalau kita berkendara ini namanya full stang gitu ya. Yang kerja ini atau sering disebut kalau sekarang istilah kerennya AI gitu ya. Artificial Intelligence itu ya isinya coding logik nih. Oh kalau ada apa kita membuat robot untuk yang interaksi customer. Oh ada kalau ada yang tanya siapa namamu nanti langsung oh harus dijawab dengan ini. Itu penggunaan logika ini atau apa istilahnya? Dalam bidang AI artificial intelligence itu nanti ada apa algoritma istilahnya ya. Tapi isinya ya penanganan kondisi ini. Itu ya. Memang perlu perlu dilatih ya kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi-kondisi seperti ini. Kalau yang ketiga saya kira sama metodenya ya, sama. Cuma kalau yang 1 sampai 2 tadi kan kita isiannya hanya apa? Hanya satu ya variabel penentunya. Kalau di sini variabel penentunya ada golongan, ada status, ada anak. Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut 3. Ini waktunya aslinya sudah selesai ini. Ya betul monggo deh, tidak apa-apa. Karena nanti kalau apa kita lanjutkan di sesi yang waktu praktikum gitu ya nanti besok atau kita bahas jadwal yang praktikum. Kalau seminggu jadwalnya 2 kali kalau tidak salah ya. Ini teorinya dulu, nanti sambil bahas yang 1 dan 2 besok. Hari apa ya? Saya lupa. Hari Jumat atau hari apa ya kemarin? Hari Jumat, Pak. Jam berapa? Jamnya, bentar, Pak. Malam Sabtu berarti ya? Jumat tanggal merah, Pak. Oh iya, merah. Tanggal merah.
Hari tanggal Iya, merah. tanggal merah. Jam tanggal 20 3. sampai 22 Pak, hari Jumatnya. Kebetulan yang non Muslim nanti kan baru berhari raya. Saya kira eh, kita ganti jadwalnya atau gimana ya? Atau mau mau biasanya apa Kamis ya? Kemarin kita kuliah biasanya apa? Pas puasa hari Kamis, Pak. Hari Kamis. Ngomong kalau Kamis saya juga kosong sih. Saya ngajarnya itu kalau di kampus itu Senin sampai Rabu. Maksudnya jam kerja ya. Setelah itu saya kosong. Kalau mau Kamis besok mengganti hari Jumat monggo. Nanti saya sampaikan yang ketiga. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Cuma nanti kita ada tiga variabel yang dipakai untuk menentukan if di sini. Sambil bahas yang nanti kalau. Tapi Kamis itu kira-kira sudah mengkoding latihan 1 sama 2 apa belum? Kira-kira ada yang mau dibahas atau enggak? Sudah, Pak. Udah ya. Ya wes. Gini. Berarti besok kita lanjutkan Kamis ya. Mungkin enggak sampai lama-lama ya. Jam Kamis itu ya enggak harus mulai jam 1. Kalian aja kelas lagi jam 3 kelihatannya ya. Saya mulai jam 2 cukup itu. Turah-turah. Paling setengah 15 menit cukup. Atau tiga maksimal ya 30 menit untuk menerangkan ini. 3. Itu ya. Saya kira ini jangan berlebih dari jamnya nanti enggak enak. Sudah over nanti karena beban aslinya hanya 1. Saya kira cukup untuk nanti rekamannya saya taruh di grup atau upload dulu di YouTube. Oke? Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup?